Video yang dibuat oleh Pak Rismon. Saya tahu bagaimana cara Pernyataan paling konyol disampaikan oleh seseorang yang memiliki karir politik tertinggi sebagai Wakapolri, Ugroseno, disampaikan secara terbuka yang justru sedang mempertontonkan betapa akal sehat, nalar, dan pengetahuan yang dia miliki selama karirnya menjadi polisi musnah. Apakah musnahnya pengetahuan yang menyangkut bagaimana seseorang itu baik mulai ditetapkan sebagai tersangka ataupun kemudian pada saat seorang tersangka mengajukan restoratif justice dikatakan dalam tekanan. Bahkan dalam kesempatan video yang lain Ugroseno mengatakan bahwa kubu Pak Jokowi memegang kartu as dari Rismon Hasyiolan Syarifar. Apakah kegagalan Anda yang terhormat Ugroseno lolos ke Senayan sebagai calon anggota legislatif dari Partai Nasdem menjadikan akal sehat Anda dan pengetahuan Anda musnah? Selamat malam, saya Ngurah Erlin Punarbawa dari Kubu Tambahan Buleleng, Bali. Mantan Wakapolri Ugroseno lagi dan lagi membuat pernyataan yang konyol dalam pandangan saya. Kenapa saya mengatakan konyol? Berulang kali seseorang yang memiliki jenjang karir hingga bisa menduduki posisi tertinggi dalam karirnya sebagai Wakapolri justru mempertontonkan secara vulgar betapa kosongnya logika dan nalar sekaligus akal sehat dari seorang Ugroseno. Menanggapi keinginan dari Rismon Hasyiolan Syarifar, salah satu tersangka kasus pencemaran nama baik atas laporan dari Presiden ke-7 Republik Indonesia Bapak Insinyur Haji Joko Widodo, Rismon Hasyiolan Syarifar mengajukan restoratif justice. Kenapa Anda yang sibuk dan sewot Ugroseno? Bahkan dengan sok tahu dalam pandangan saya Anda mengatakan Rismon Hasyiolan Syarifar dalam tekanan. Rismon Syarifar yang ada dalam tekanan atau Anda yang ada dalam tekanan karena malu sudah ikut serta menjadi bintang iklan buku Gibran Endgame karya Rismon Hasyiolan Syarifar Ugroseno. Pak Ugroseno mantan Wakapolri sekaligus mantan caleg gagal dari Partai Nasdem pada pemilu legislatif 2024. Kalau tidak salah dari Dapil Sumut 1. Anda juga sering mengatakan kasus yang menimpa trio teroris dan tersangka lainnya atas laporan Presiden ke-7 Republik Indonesia merupakan bentuk kriminalisasi. Mengatakan penetapan tersangka cacat hukum. Ugroseno, kenapa Anda yang pakar dalam ilmu-ilmu yang tentang penetapan seseorang sebagai tersangka tidak meminta kepada kuasa hukum mereka untuk mengajukan pra-peradilan? Sehingga memiliki kepastian apakah penetapan tersangka kepada trio teroris dan beberapa tersangka lainnya dari klaster pertama itu cacat hukum atau tidak. Tidak dengan narasi-narasi di media massa ataupun juga ketika Anda tampil sebagai bintang tamu di media televisi nasional Ugroseno. Itulah yang membedakan seseorang yang memahami ilmu hukum dengan tukang obat di pinggir jalan Ugroseno. Anda itu mantan penegak hukum. Apalagi Anda pernah menduduki jabatan tertinggi sebagai Wakapolri. Artinya Anda perlu lagi membuka dasar seseorang ditetapkan sebagai tersangka berdasarkan pasal 1 angka 14 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Minimal 2 alat bukti permulaan. Dan jika Roy Suryo CS ditetapkan sebagai tersangka artinya penyidik sudah memiliki lebih dari cukup bukti untuk menetapkan mereka sebagai tersangka. Sekali lagi, apakah kegagalan Anda lolos sebagai anggota DPR dari Partai Nasdem menjadikan isi otak dan pengetahuan Anda juga musnah? Bukan Rismon Syarifar yang ada dalam tekanan, tetapi Anda yang ada dalam tekanan akibat rasa malu karena sudah jadi bintang iklan buku karya Rismon Hasyiolan Syarifar Gibran Endgame Ugroseno. Lalu kemudian jika dalam pandangan Anda, sekali lagi jika dalam pandangan Anda Ugroseno, kasus
yang menjerat Roy Suryo, Dr. Tifa, dan juga beberapa tersangka lainnya termasuk Rismon Hasiholan Sianipar, cacat hukum dalam pandangan Anda, mengapa Anda tidak menganjurkan kepada Reply Harun dan kuasa hukum dari para tersangka untuk mengajukan pra-peradilan? Mengapa justru Anda bermain-main narasi sebagaimana Reply Harun yang selalu bermain narasi, bermain akrobat seperti isi video saya sebelumnya, selalu bermain akrobat, trial by press, bermain narasi setiap kali menjadi bintang tamu di acara talkshow di televisi nasional. Mengapa tidak mengajukan pra-peradilan? Pra-peradilan adalah jalur yang tepat ketika merasa penetapan tersangka kepada seseorang itu dianggap cacat hukum. Tetapi kalian tidak melakukan, artinya kalian itu kebanyakan omong kosong. Dan Anda besar mulut, Ugroseno. Saya tidak takut mengatakan Anda Ugroseno. Karena apa? Statement-statement dan narasi-narasi Anda justru menunjukkan kegagalan lolos sebagai calon anggota DPR, menjadikan Anda gagal waras, Ugroseno. Dan persoalan restoratif justice, jika menurut Anda ada dalam tekanan karena menurut Anda juga kubu Pak Jokowi memegang kartu as Rismon, artinya ketika Anda mengatakan kubu Pak Joko Widodo memegang kartu as Rismon Hasiholan Sianipar, saya menduga Anda, Ugroseno, sudah tahu bahwa status pendidikan Rismon Hasiholan Sianipar di Yamaguchi University itu palsu. Dan patut diduga Anda mengetahui hal itu, sehingga Anda mengatakan bahwa kubu Pak Joko Widodo memegang kartu as Rismon Sianipar. Anda secara tidak langsung mengatakan Anda tahu persoalan kelemahan, titik lemah dari Rismon Sianipar menyangkut status pendidikannya di Yamaguchi University, Ugroseno. Anda sendiri yang mengatakan bahwa kubu Jokowi memiliki kartu as Rismon Sianipar. Seseorang yang mengetahui seseorang itu memiliki ijazah palsu seperti dugaan, dan pada hari ini Bang Bill, Joshua Sinambela, dan Pak Roni Teguh sudah mendapatkan surat resmi bahwa Rismon Hasiholan Sianipar bukan lulusan Yamaguchi. Apakah itu kartu as yang Anda maksud, Ugroseno? Artinya ketika Anda mengatakan bahwa kubu Pak Jokowi memiliki kartu as Rismon Sianipar, apakah itu menyangkut status pendidikan dari Rismon Sianipar di Yamaguchi, Ugroseno? Artinya juga Anda menutupi tindak kejahatan seseorang dengan memalsukan pendidikannya. Apalagi pada hari ini 16 Maret 2026 sudah ada surat resmi dari Yamaguchi University yang mengatakan bahwa Rismon Hasiholan Sianipar bukan lulusan Yamaguchi. Ugroseno, omongan Anda justru menjadi jawaban atas kepicikan dan kelicikan otak Anda, Ugroseno. Gagal lolos menjadi anggota DPR menjadikan Anda gagal menjadi manusia waras. Selamat malam, saya Ngurah Erlin Punarbawa dari Kubu Tambahan Buleleng, Bali.